Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Sabtu 9 Januari 2021 kalian akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Bu Vina akan gabungkan materinya menjadi satu. Ya, hari ini kita akan belajar dulu di muatan bahasa Indonesia tentang menggali informasi berdasarkan bacaan. Nah, bacaannya bisa berupa ini, teks eksplanasi. Apa itu Bu Vina, teks eksplanasi? Jadi anak-anak, teks eksplanasi merupakan teks ya yang menjelaskan tentang peristiwa alam ataupun sosial. Contohnya, peristiwa tanah longsor, peristiwa angin topan, peristiwa banjir ya. Kemudian ini kan peristiwa alam. Nah, untuk peristiwa sosialnya bisa peristiwa 10 November ya. Anak-anak, untuk menggali informasi berdasarkan bacaan, kalian dapat menggunakan ini 5W1H. Masih ingat atau tidak apa itu 5W1H? Jangan sampai lupa ya. 5W1H itu yang pertama apa? Yang kedua adalah siapa? Yang ketiga adalah di mana? Yang keempat kapan? Yang kelima mengapa? Dan yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana. Itu caranya untuk menggali informasi berdasarkan bacaan, termasuk untuk menggali informasi di teks eksplanasi ya. Oke, selanjutnya di muatan IPS kalian juga akan mempelajari tentang interaksi. Interaksi merupakan hubungan ya, artinya interaksi itu hubungan. Nah, antara manusia dan lingkungan ini terdapat interaksi, yaitu hubungan saling mempengaruhi. Apa contohnya? Contohnya, saat lingkungan berudara panas, kita akan pakai baju yang tipis supaya tidak kegerahan, supaya nggak ongkep ya kalau orang Jawa bilang. Nah, begitu juga ketika udaranya dingin anak-anak, kita pasti akan pakai jaket atau kita akan pakai baju yang berbahan tebal supaya tidak kedinginan ya. Nah, ternyata antara manusia dengan lingkungan itu terdapat pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif. Nah, pengaruh positifnya apa contohnya? Nah, contohnya yaitu manusia melakukan reboisasi di hutan yang gundul. Masih ingat apa itu reboisasi? Reboisasi merupakan penghijauan kembali atau penanaman pohon kembali ya. Contoh lain dari pengaruh manusia terhadap lingkungan yang positif, membersihkan sampah di selokan yang telah menumpuk ya, itu juga merupakan pengaruh yang positif. Kalau yang negatif, manusia menebang pohon di hutan dengan semena-mena atau membuang sampah di sungai. Nah, ini pengaruh manusia terhadap lingkungan yang negatif ya. Jadi ada pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Anak-anak sebagai manusia, kita harus memiliki pengaruh yang positif untuk lingkungan. Karena ada hubungan timbal balik dengan lingkungan ya. Maka dari itu kita harus memperlakukan alam dengan baik. Ya, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membuang sampah di sungai. Oke. Nah, selanjutnya di muatan PKN ini kita akan belajar tentang hak anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sebagai anak memiliki hak, dan hak kalian sebagai anak ini dilindungi oleh yang pertama orang tua ya. Kemudian hak kalian juga dilindungi oleh masyarakat. Hak kalian sebagai anak juga dilindungi oleh pemerintah. Oke. Kemudian pentingnya pemenuhan hak anak ya, ini termuat di dalam konvensi hak anak ya. Jadi pemenuhan hak anak ini dimuat dalam konvensi hak anak yang diresmikan pada tanggal 20 November 1989 oleh PBB. Sudah disahkan pada hari itu ya.
Kemudian apa saja hak yang terkandung di dalam konvensi hak anak ini? Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Maksudnya apa? Hak untuk hidup, ya, memiliki kehidupan. Itu merupakan hak yang pertama. Yang kedua adalah hak untuk mendapat perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, ya, kekerasan maupun ketelantaran. Jadi dilindungi anak-anak, ya. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk tumbuh kembang. Hak ini meliputi memperoleh pendidikan, ya. Kalian tuh memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, untuk memperoleh standar kehidupan yang layak, baik secara fisik, mental, ya, spiritual maupun moral dan sosialnya. Yang keempat, hak untuk berpartisipasi. Jadi kalian itu memiliki hak untuk berpartisipasi, untuk menyatakan pendapat dalam segala hal, ya, yang mempengaruhi anak. Itu hak-hak yang terkandung di dalam konvensi hak anak. Selanjutnya yaitu di muatan IPA, ya, kita akan belajar tentang dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, ini ada membuang limbah di sungai. Nah, mengapa membuang limbah di sungai ini merupakan dampak negatif? Karena yang pertama, manusia kalau sudah buang sampah atau buang limbah di sungai, itu akan mencemari air yang di sungai jadi kotor, ya, menjadi keruh. Kemudian selain air itu ada udaranya jadi tidak enak, ya, tidak bersih. Kenapa seperti itu? Karena bau busuk di sekitar sungai, bau tidak enak di sekitar sungai karena menumpuknya limbah. Nah, yang ketiga, ketika hujan turun sangat deras, itu kalau limbahnya sudah banyak di sungai akan menjadikan luapan air semakin tinggi sehingga terjadi banjir. Kemudian yang kedua, menebang hutan secara liar. Ini juga merupakan dampak negatif. Kenapa seperti itu? Karena hutan merupakan paru-paru dunia, penghasil oksigen yang terbesar di dunia, itu hutan. Nah, kalau hutannya ditebang, lantas dari mana nanti oksigen atau udara bersih yang akan kita dapatkan, ya? Selain itu, hewan-hewan liar yang ada di hutan ini aktivitasnya juga akan terganggu, habitatnya juga akan terganggu akibat ulah manusia yang menebangi hutan secara semena-mena. Oke, yang ketiga, memburu binatang liar. Anggota badan yang ada di hewan diperjualbelikan, ya, untuk keuntungan pribadi. Itu juga merupakan dampak negatif, sehingga hewan-hewan liar yang semula jumlahnya banyak semakin sedikit populasinya, ya, menjadi hewan langka atau binatang langka gitu. Yang keempat, menggunakan pestisida secara berlebihan. Biasanya ini di hasil-hasil tanaman atau sayur mayur atau di pertanian, perkebunan, itu merupakan dampak negatif karena penggunaan pestisida atau zat kimia yang berlebihan. Yang kelima, menangkap ikan dengan racun, setrum, dan bahan peledak. Ini juga tidak diperbolehkan karena merupakan dampak negatif, merusak ekosistem laut, ya, mencemari air yang ada di lautan, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang keenam ini juga merupakan dampak negatif, yaitu menambang secara liar. Ini biasanya di perbukitan kapur itu ditambang secara liar, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kebutuhan, secara liar dan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu juga tidak diperbolehkan karena merupakan dampak negatif. Baiklah, sekian penjelasan dari Bu Vina. Anak-anak silakan mengerjakan tugas yang akan Bu Vina share di grup 7ela 5, ya. Bu Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.